Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi proyek ujian akhir mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Siti Nurmaini, Magister Teknik, saya Hidayatullah dengan NIM 09011182025024 di kelas Sistem Komputer 5B mengambil tema ataupun judul yaitu memprediksi pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG dengan menggunakan machine learning atau lebih tepatnya menggunakan metode long short term memory atau LSTM. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai machine learning, kita terlebih dahulu sebaiknya membahas apa sih sebenarnya trading saham itu. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut. Nah, trading saham merupakan transaksi jual beli surat kepemilikan atas perusahaan maupun perseroan terbatas dalam jangka pendek. Umumnya jangka pendek yang dimaksud dapat dilihat dari harga pasar setiap harinya. Berbeda dengan investasi yang lebih memakan waktu jangka panjang. Trading saham merupakan transaksi yang dilakukan hanya dalam waktu jangka pendek atau bisa jadi dalam waktu 1 hari ataupun bahkan dalam waktu hanya kurang lebih 1 menit. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting memprediksi harga saham bagi para trader? Trader adalah sebutan bagi orang yang melakukan transaksi jual beli saham. Nah, memprediksi harga saham itu akan menjadi sangat penting karena di sanalah tingkat kesuksesan kita dapat diukur. Kita dapat menghasilkan banyak uang apabila prediksi kita tepat dan sebaliknya, tidak sedikit juga orang kehilangan sebagian bahkan seluruh hartanya hanya di saham. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memprediksi harga saham dengan tepat? Sebenarnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memprediksi pergerakan harga saham. Yang pertama adalah analisa teknikal dan yang kedua adalah analisa fundamental. Analisa teknikal adalah analisa yang berkaitan dengan pergerakan harga saham itu sendiri. Apakah saham tersebut akan bergerak uptrend atau naik? Apakah saham tersebut akan bergerak sideways atau harga sahamnya cenderung stagnan? Ataupun harga saham tersebut akan bergerak downtrend atau turun? Analisa berikutnya adalah analisa fundamental. Analisa fundamental di sini itu berkaitan dengan analisa kinerja perusahaan itu sendiri, baik berupa laba, kerugian, ataupun utang piutang sebuah perusahaan. Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara memprediksi harga saham dengan tepat? Kata tepat di sini menurut saya kurang cocok digunakan. Saya mengambil salah satu quotes dari Bapak legenda pasar modal saham Indonesia, yaitu Bapak Fir Abdul Jamal. Saham bukanlah rocket science, saham berkaitan dengan probabilitas. Maksud saham bukanlah rocket science di sini adalah trading saham itu tidak memerlukan keahlian khusus yang harus dimiliki oleh seseorang. Atau bisa juga diartikan sebagai tidak ada satupun metode yang dapat memprediksi harga saham tersebut secara pasti 100%. Saham itu berkaitan dengan probabilitas. Artinya kita hanya dapat menaikkan kemungkinan kita berhasil dalam memprediksi pergerakan harga suatu saham. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan probabilitas itu sendiri? Sebenarnya ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan probabilitas agar untung di pasar saham. Dengan cara salah satunya membaca sentimen-sentimen yang ada di bursa saham, ataupun kita juga bisa belajar dengan para senior atau para ahli di bidang saham itu sendiri. Ada lagi satu metode yang dapat kita lakukan, yaitu melakukan prediksi dengan bantuan machine learning, yaitu dengan metode long short term memory. Long short term memory atau LSTM
Pada tahun 1997, Sepp Hochreiter dan Jürgen Schmidhuber mengajukan LSTM atau disebut Long Short Term Memory Network. LSTM merupakan salah satu jenis dari Recurrent Neural Network atau RNN. Sebagai salah satu jenis dari RNN, LSTM memiliki model berulang seperti rantai dari satuan jaringan saraf, kata Varuna et al. 2018. Kunci dari LSTM ada pada bagian cell state dan gates. LSTM memiliki kemampuan untuk menghapus dan menambahkan informasi pada cell state menggunakan struktur yang disebut gate. Gate memiliki kemampuan untuk menghapus atau menambahkan informasi pada cell state. Gate memutuskan apakah informasi harus ditambahkan ke unit atau tidak. Ada 3 gates dalam unit LSTM: forget gate, input gate, dan output gate. Forget gate atau simbolnya FT bertanggung jawab untuk menghapus informasi dari cell state. Input gate dengan simbol IT memutuskan informasi baru apa yang masuk ke dalam cell state. Output gate dengan simbol OT bertanggung jawab untuk memilih informasi yang berguna dari arus cell state dan menampilkannya sebagai output. Dalam proyek ini, tahapan penelitian yang saya lakukan, yang pertama adalah melakukan identifikasi masalah, selanjutnya analisis dan desain, kemudian uji coba, dan yang terakhir adalah memaparkan hasil uji coba. Identifikasi masalah. Di dalam identifikasi masalah ini, saya melakukan antara lain yaitu mengumpulkan materi dan jurnal. Selanjutnya mengidentifikasi fenomena-fenomena yang ada di bursa saham seperti sentimen-sentimen yang ada di pasar saham. Yang kemudian mempelajari bagaimana cara memprediksi harga saham itu dengan metode LSTM ini. Pada analisis dan desain, terlebih dahulu saya mengumpulkan dataset. Dataset yang saya kumpulkan itu berupa data open, high, low, close dari harga suatu indeks pergerakan saham Indonesia atau disebut IHSG di website Yahoo Finance. Ini berupa chart dari indeks harga saham gabungan. Jadi pada proyek ini saya akan memprediksi bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di bulan September, lebih tepatnya setelah tanggal 16 September 2022 yang ditandai dengan garis hitam. Mengapa saya lebih memilih memprediksi indeks harga saham gabungan? Indeks harga saham gabungan ini sendiri itu mencakup seluruh saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi secara langsung harga indeks saham ini itu mencerminkan keseluruhan harga dari Bursa Efek Indonesia. Setelah melakukan pengumpulan dataset, langkah berikutnya adalah normalisasi data. Sebagai contoh, menghilangkan data null value. Kemudian scaling data menggunakan min-max scaler. Langkah selanjutnya adalah pemisahan data. Nah, pemisahan data ini dibagi menjadi 2, yaitu menjadi data latih dan data tes. Dengan perbandingan 65% data latih atau training dataset dan 35% data tes atau validation dataset. Training dataset adalah data yang digunakan untuk mengubah wake dari model tersebut untuk melatih model tersebut itu sendiri. Dalam kata lain, ini adalah contoh data yang digunakan oleh si model untuk melatih dirinya sendiri. Sedangkan validation dataset itu adalah data yang belum pernah dilihat dari model tersebut. Data di dalam dataset ini tidak digunakan untuk mengubah wake dari modelnya. Biasanya ini digunakan untuk hyperparameter tuning seperti mencari nilai learning rate yang optimal. Seringkali ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah sebuah model telah overfit. Langkah selanjutnya adalah hyperparameter tuning. Ini bertujuan untuk mendapatkan parameter terbaik yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi indeks harga saham gabungan
Parameter yang diuji pada tahap ini adalah hidden layer, jumlah layer LSTM, learning rate, dan jumlah epoch. Selanjutnya adalah modeling data. Model yang telah dibuat kemudian akan dilatih menggunakan data latih. Setelah model dilatih dengan menggunakan data latih, maka selanjutnya dilakukan evaluasi model dengan melakukan prediksi terhadap data test dengan mencari nilai root mean square error atau RMSE. Nah, pada tahap uji coba, tahap ini merupakan tahap pengujian terhadap algoritma atau model yang telah diimplementasikan pada tahap sebelumnya. Penelitian akan mengikuti skenario pengujian dengan variasi epoch dengan neuron sejumlah 50, hidden layer sejumlah 2, batch size sejumlah 64, dan variasi epoch 50, 100, 150, dan 200. Kemudian langkah berikutnya adalah memaparkan hasil uji coba. Hasil dari uji coba sistem akan berupa prediksi harga saham dan nilai RMSE dari indeks harga saham gabungan. Nilai tersebut akan dilakukan perbandingan berdasarkan variasi epoch dan ditampilkan dalam bentuk grafik serta tabel yang nantinya dianalisa membentuk suatu kesimpulan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai coding pada Jupyter Notebook. Oke, saat ini kita sudah berada pada aplikasi Jupyter Notebook untuk menjelaskan mengenai source code yang telah dibuat dalam memprediksi pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG dengan menggunakan metode long short term memory atau LSTM. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada tahapan analisis dan desain, hal yang pertama saya lakukan adalah melakukan pengumpulan dataset. Pengumpulan dataset ini saya download dari website Yahoo Finance dengan cara saya mengimport YF Finance sebagai dengan simbol YF. Kemudian stok simbolnya JKSE. JKSE ini singkatan dari Jakarta Composite Index, sering digunakan sebagai pengganti dari IHSG. Kemudian saya download datanya dengan rentang tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2022 dengan interval 1 hari. Artinya ini kurang lebih data ini 5 tahun ke belakang. Kemudian saya mengimport Pandas Data Reader, import Pandas untuk membaca data tersebut. Dan ini adalah data tersebut di bagian awal. Dan kemudian saya melihat data yang paling akhir, yaitu berakhir pada tanggal 15 September 2022. Data ini terdiri dari open, high, low, close, adjective close, sama volume. Open berarti harga pembukaan pada hari tersebut, high harga tertinggi, low harga terendah pada perdagangan hari tersebut, dan close adalah harga penutupan. Yang saya gunakan pada proyek kali ini hanyalah data close, yaitu harga penutupan pada perdagangan hari tersebut. Kemudian saya membuka data close tersebut dalam bentuk plotting grafik. Ini merupakan data IHSG selama kurang lebih 5 tahun terakhir. Nah, yang kedua saya lakukan pada tahapan analisis dan desain adalah melakukan normalisasi data. Salah satunya saya melakukan data reset index, yaitu mengatur ulang indeks, atau bisa jadi mengatur bilangan bulat mulai dari 0 hingga panjang data tersebut. Setelah data tersebut direset, kemudian diketahui bahwa data tersebut memiliki panjang sebanyak 1227 baris. Selanjutnya saya plot lagi data yang sudah direset indeks tersebut. Nah, normalisasi selanjutnya yang saya lakukan adalah karena LSTM ini sensitif terhadap skala data, jadi saya menerapkan scalar min-max. Saya mengimport NumPy dan saya menentukan nilai minimum dan maksimum pada skalanya. Kemudian ini merupakan hasil dari scaling min-max tersebut.
Nah, tahapan selanjutnya pada analisis dan desain yaitu pemisahan data. Saya membagi kumpulan data tersebut menjadi data training dataset dan validation dataset. Training dataset biasa disebut data latih dan validation dataset disebut sebagai data tes. Ini masing-masing sebanyak 65% untuk training dataset dan validation dataset itu sebanyak 35%. Ini merupakan jumlah dari training dataset dan ini merupakan data dari sebanyak tes dataset. Ini merupakan kumpulan data dari training dataset sebanyak sejumlah 797. Setelah kita melewati tahapan pemisahan data, yaitu data training dataset dan kemudian tes dataset, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan data tersebut untuk dimasukkan kepada proses LSTM. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat instance dan dari kelas sekuensial. Kemudian kita bisa membuat layer dan menambahkannya secara berurut dan saling terhubung lapisan berulang LSTM yang terdiri dari unit memori. Lapisan yang sepenuhnya terhubung yang sering mengikuti lapisan LSTM dan digunakan untuk menghasilkan prediksi yang disebut dense. Yaitu dengan cara yang pertama melakukan konversi nilai array menjadi kumpulan data matrix. Selanjutnya melakukan pembentukan ulang menjadi X sama dengan T, T plus 1, T plus 2, dan T plus 3. Dan untuk Y sama dengan T plus 4. Saatnya ditampilkan data X untuk data training dan Y untuk data training. Kemudian ditampilkan X untuk data test dan Y untuk data test. Berikutnya melakukan pembentukan ulang input menjadi sampel, time step, fitur yang diperlukan untuk LSTM. Apa fungsi sampel, time step, fitur ini? Kenapa harus diperlukan? Nah, jadi lapisan pertama dari network harus mendefinisikan jumlah input yang diharapkan. Input harus 3 dimensi, terdiri dari sampel, time step, dan fitur. Sampel ini adalah baris dari data. Time step adalah hasil pengukuran untuk fitur seperti lag variable. Kemudian fitur ini adalah kolom dari data. Setelah dibentuk, kemudian kita membuat model STM yang berlayar. Cara mengimport library sequential, dense, dan LSTM dari TensorFlow keras. Selanjutnya dimasukkan ke dalam model LSTM dan ini merupakan output setelah kita melakukan proses LSTM tersebut. Untuk penjelasan ini, saya telah membuat flowchart sederhana. Data dimasukkan kepada input layer LSTM input, kemudian diproses kepada layer LSTM, selanjutnya akan diproses kepada layer LSTM 1, dan selanjutnya diproses pada LSTM 2 menghasilkan prediksi yaitu dense, berupa dense. Total parameter 50, trainable parameter 50. Setelah data melewati proses hyperparameter tuning dan modeling data, atau bisa juga dikatakan data telah melewati model jaringan syaraf LSTM. Proses selanjutnya adalah melakukan proses training itu sendiri, di mana proses training ini merupakan proses di mana machine learning bekerja sehingga algoritma yang sudah kita definisikan dapat mengingat pola dari masing-masing kelas pada data yang kita train. Data kita train yaitu data model, kemudian dimasukkan pada X-train dan Y-train dengan validasi data X-test dan Y-test dengan epoch sama dengan 50. Apa ini epoch? Epoch ini merupakan banyaknya proses atau pengulangan pada training. Selanjutnya adalah batch size sama dengan 64. Batch size berarti jumlah sampel data yang biasanya melewati jaringan saraf atau model LSTM pada satu waktu tersebut. Kemudian verbose. Verbose ini berguna untuk menampilkan progress bar, di mana ialah 1. Ini karena kita dapat melihat proses dan hasil dari setiap step. Selanjutnya dilakukan training sebanyak 50 kali pengulangan, didapat
sebagai berikut. Nah, dari hasil training ini, hasil tersebut rupanya sudah cukup bagus untuk model ini, di mana nilai loss pada data validasi adalah cenderung stabil, sehingga bisa dibilang model ini tidak overfit maupun underfit terhadap data training. Untuk penjelasan overfit dan underfit adalah sebagai berikut. Overfitting itu merupakan keadaan di mana model berusaha untuk mempelajari seluruh detail, termasuk noise yang ada dalam data, dan berusaha untuk mengikut sertakan semua data poin ke dalam garis. Berikut ini contoh plot grafik dari overfitting. Grafik ini tidak menunjukkan tren, arah, naik atau turunnya suatu variabel. Jika overfitting mempelajari data terlalu baik, underfitting justru tidak mempelajari data dengan baik. Underfitting merupakan keadaan di mana model machine learning tidak bisa mempelajari hubungan antar variabel dalam data serta memprediksi atau mengklasifikasikan data poin baru. Berikut ini merupakan contoh plot grafik dari underfitting. Setelah kita dapat model loss yang cukup stabil, selanjutnya kita melakukan prediksi dan memeriksa kinerja matriks. Dan selanjutnya mengubah kembali ke bentuk aslinya dan kemudian menghitung nilai RMSE. Akhirnya kita dapatkan nilai RMSE untuk epoch 50 yaitu 6552 untuk nilai RMSE pada data test, dan ini merupakan nilai RMSE untuk data training. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai RMSE tersebut, kita lakukan proses plotting. Ini merupakan hasil plotting tersebut. Untuk chart berwarna oranye merupakan training data, chart berwarna biru ini merupakan data aktual, dan yang berwarna hijau merupakan data test. Terlihat bahwa data yang berwarna hijau tidak cukup berhimpitan dengan data aktual. Ini nantinya kita akan bandingkan dengan epoch 100, 150, dan 200. Siapa yang menjadi yang terbaik dalam memprediksi pergerakan harga saham. Misalnya diukur panjang data, tes data sebanyak 430. Lalu dihasilkan time input. Kemudian selanjutnya didemonstrasikan prediksi untuk 30 hari ke depan berdasarkan model yang telah dibuat sebelumnya dan sudah di training. Didapatkanlah bahwa prediksi harga untuk 30 hari ke depan ternyata turun. Harga sahamnya turun. Dan ini merupakan hasil prediksi untuk epoch 50 untuk 30 hari ke depan berada di 6.471 untuk indeks harga pergerakan saham Indonesia atau IHSG. Baiklah, setelah kita membahas mengenai kode program pada Jupyter Notebook, kali ini saya akan memaparkan hasil dan pembahasan. Hasil prediksi indeks harga saham gabungan itu dibagi sesuai dengan jumlah variasi epoch yang dilakukan, yaitu 50, 100, 150, dan 200. Berikut ini merupakan tabel nilai RMSE berdasarkan variasi epoch. Untuk epoch sebesar 50, nilai RMSE itu sebesar 6.604,61. Untuk epoch sebesar 100, nilai RMSE-nya sebesar 6.567,92. Untuk epoch senilai 150, nilai RMSE bernilai 6.553,87. Dan yang terakhir untuk epoch sebesar 200, itu nilai RMSE-nya sebesar 6.560,29. RMSE, root mean square error, yaitu besarnya tingkat kesalahan hasil prediksi, di mana semakin kecil nilai RMSE, maka hasil prediksi akan semakin akurat. Dapat dilihat pada tabel berikut ini bahwa nilai RMSE itu cenderung turun apabila nilai
epoch itu ditingkatkan. Walaupun memang pada epoch 150 itu mengalami kenaikan. Namun secara keseluruhan mengalami penurunan, artinya bahwa prediksi ini akan semakin akurat jika nilai epochnya semakin tinggi. Berikut ini hasil dari penelitian untuk nilai epoch 50. Untuk model loss terlihat sudah stabil, namun untuk training data dan data test itu tidak cukup berhimpitan. Artinya tidak cukup baik atau akurat. Kemudian ini merupakan hasil prediksi untuk epoch 50. Untuk epoch 100 model loss juga terlihat stabil, namun ada sedikit perbaikan dari training data dan data test, yaitu di mana data test yang berwarna hijau itu sedikit lebih berhimpitan dengan data aktual dibandingkan dengan menggunakan epoch 50. Ini menandakan bahwa hasil prediksinya itu lebih akurat. Dan ini merupakan hasil prediksi untuk epoch 100. Selanjutnya adalah epoch 150. Model loss juga terlihat stabil dan juga training data maupun data test itu terlihat sudah sangat berhimpitan, cukup berhimpitan. Data test yang berwarna hijau dengan data aktual sudah cukup sama. Ini menandakan epoch 150 lebih baik keakuratannya dibanding dengan epoch 100 maupun 50. Ini merupakan hasil prediksi untuk epoch 150. Kemudian yang terakhir adalah epoch 200. Model loss juga terlihat stabil dan data training serta data test terlihat lebih baik lagi dibanding dengan epoch 150. Data yang berwarna hijau dengan data aktual itu terlihat sangat berhimpitan, sangat sama. Ya, kemudian ini merupakan hasil prediksi untuk epoch 200. Dan dapat dibandingkan tingkat keakuratan data tes masing-masing epoch. Dapat dilihat bahwa semakin tinggi nilai epoch, tingkat keakuratan data tes itu semakin baik. Kemudian apabila dilakukan perbandingan hasil prediksi masing-masing epoch, jika nilai epoch semakin besar, maka prediksi akan harganya semakin ke atas. Jadi nilai maksimum epoch terbaik di antara 50, 100, 150 dan 200 yang kami gunakan adalah hasil prediksi untuk nilai epoch 200 dengan prediksi 30 hari ke depan, yaitu di harga sekitar 6.759,87. Ini merupakan data aktual dari yang kami ambil dari Stockbit, yaitu data indeks harga saham gabungan, di mana garis hitam menunjukkan data terakhir yang kami ambil dari dataset. Dan tujuan untuk proyek ini adalah memprediksi setelah tanggal 16 September 2022 apakah indeks harga saham tersebut naik ataupun turun. Dan benar saja bahwa harga indeks harga saham gabungan berdasarkan prediksi dari menggunakan metode LSM ini bahwa prediksinya akan turun. Dan benar bahwa pada data aktual ini turun. Simbol senyum tersebut merupakan target nilai dari hasil prediksi dengan nilai epoch sebesar 200, yaitu 6759. Kesimpulan,
Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah bahwa nilai root mean square error atau RMSE cenderung mengalami penurunan pada peningkatan jumlah epoch dalam proses prediksinya. Akan tetapi, penambahan jumlah epoch juga mempengaruhi waktu komputasi yang dibutuhkan. Untuk nilai terendah root mean square error atau RMSE pada saat data epoch bernilai 200, maka nilai RMSE sebesar 6560,29, sedangkan nilai root mean square error atau RMSE tertinggi itu terjadi pada saat nilai epoch 50, yaitu bernilai 6604,61. Berdasarkan hasil prediksi pergerakan indeks harga saham gabungan ini, terlihat kecocokan dengan harga prediksi dan dengan harga yang terjadi sekarang. Harga benar-benar turun seperti mengikuti prediksi tersebut. Artinya metode LSTM ini cukup baik dalam memprediksi harga pergerakan suatu saham dan dapat menjadi salah satu acuan untuk membantu para trader memprediksi harga saham dan mendapatkan banyak uang. Saran. Yang pertama adalah penambahan jumlah data yang lebih besar untuk prediksi. Dikarenakan pada waktu 5 tahun, data yang terkumpul hanya 1227 baris data untuk mendapatkan hasil prediksi yang semakin baik. Yang kedua, pengkajian ulang kembali terhadap penentuan jumlah parameter, karena kemungkinan besar jumlah parameter berdampak pada hasil prediksi. Pada penelitian ini hanya melakukan pengkajian pada variasi epoch saja. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kekhilafan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.